Bab 25. Motivasi bisnis orang Cina. Setiap usahawan dan pedagang harus berpikiran luas dan memiliki kepercayaan yang tinggi pada diri sendiri. Pedagang Cina dapat dimasukkan ke dalam kelompok orang yang berpikiran dan berjiwa besar. Meskipun perdagangan yang mereka jalankan kelihatan kecil, mereka menyimpan impian untuk memperbesar perdagangan mereka. Kisah mendiang Tan Sri Loh Bun Siu dapat dijadikan sebagai contoh terbaik bagaimana kekurangan tidak menjadi penghalang untuk sukses. Bun Siu bukan saja tidak bisa membaca dan menulis, tetapi beliau buta huruf. Ketika sampai di tanah Melayu, Bun Siu tidak memiliki apa-apa. Pada masa itu, beliau baru berumur 12 tahun. Beliau gigih bekerja dan mengumpulkan uang. Selain bekerja sebagai mekanik, Bun Siu juga bekerja sebagai tukang cuci bus. Setelah simpanannya cukup, beliau memberanikan diri membuka bengkel sendiri. Beliau bekerja keras agar bengkelnya maju. Bun Siu memiliki pemikiran untuk memperluas perdagangannya. Beliau memiliki kepandaian berdagang melalui pengalaman. Meskipun tidak sekolah, hal itu tidak menjadi penghalang untuknya menjadi seorang pedagang yang berhasil. Peluang yang ditunggu-tunggu itu akhirnya tiba ketika beliau mendapat kepercayaan dari Honda untuk menjadi franchiser atau pewara laba dan agen distribusi serta penjualan motor Honda di pasar setempat. Menurut ceritanya, hak itu sebenarnya akan diberikan kepada seorang saudagar keturunan Arab, tetapi ditolak karena tidak yakin motor buatan Honda dapat dijual kepada penduduk di tanah Melayu. Bun Siu tidak melewatkan kesempatan ini. Beliau menjual bengkelnya untuk membeli hak franchise waralaba dari perusahaan Honda. Siasat yang dilakukan Bun Siu menjadi kenyataan. Keberaniannya mengambil resiko yang tinggi membuahkan hasil ketika motor Honda mendapat sambutan yang menggembirakan. Bun Siu mendapat keuntungan besar, dan atas keuntungannya itu, beliau dinobatkan sebagai seorang pakar perdagangan sekaligus orang terkaya di negara ini. Meskipun sudah bergelar Raja Motor, Bun Siu adalah orang yang rendah hati. Beliau menggunakan sebagian dari keuntungannya untuk kebaikan. Selain dikenal sebagai hartawan dan jutawan, Bun Siu juga seorang dermawan yang terkenal. Jasa dan sumbangsihnya pada masyarakat masih tetap dikenang sampai sekarang. Bun Siu merupakan contoh pedagang Cina terbaik yang berhasil menciptakan tambang emas pada saat keadaan hidupnya begitu susah dan sulit. Saudagar Arab itu melewatkan kesempatan emas karena tidak yakin perdagangan motor dapat sukses di tengah-tengah masyarakat yang baru saja mengalami peperangan. Bun Siu memiliki pandangan yang berbeda. Keadaan ekonomi kebanyakan negara memang terpuruk setelah Perang Dunia Kedua. Namun, usahawan dan pedagang harus berpandangan jauh dan berpikiran positif. Itulah yang dilakukan Bun Siu saat beliau sangat yakin dengan perkembangan ekonomi pasca perang. Keyakinannya beralasan. Tanah Melayu dan Asia Tenggara memperlihatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Bun Siu yang mengalami kehancuran perdagangan semasa perang meletus, bangkit dengan kekuatan yang luar biasa. Beliau membangun kembali perdagangan dengan menerima perubahan yang terjadi sehingga menjadi sebuah kekaisaran yang besar. Bun Siu membuktikan betapa dalam setiap kesulitan pasti terselip berbagai peluang. Jatuhnya beliau dalam perdagangan tidak mematahkan semangatnya. Namun, himpitan dan kesulitan hidup menghasilkan tenaga, dorongan, kekuatan, dan motivasi. Dalam dunia yang semakin berkembang pesat, setiap tindakan harus dilakukan dengan cepat dan gesit. Jika Bun Siu tidak cepat mengambil kesempatan, barangkali beliau akan menutup matanya sebagai mekanik. Pedagang sebaiknya tidak menunda usaha. Mereka yang sudah memiliki tekad ingin berdagang tidak perlu membuang waktu untuk membuat perencanaan yang rapi, memikirkan resiko, dan mempertimbangkan untung rugi. Yang diperlukan adalah tindakan setelah memikirkan strategi dagang yang terbaik. Tidak ada gunanya membuat perencanaan di atas kertas jika tidak pernah diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata.
Perdagangan perlu perencanaan dan modal, tetapi bukannya perencanaan yang bersifat teori dagang dan pemasaran. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan oleh mereka yang mulai dan mau coba-coba bidang perdagangan adalah menghabiskan terlalu banyak waktu mengkaji dan menilai. Tidak perlu buang waktu memikirkan masalah. Dalam perdagangan, masalah pasti ada dan akan datang. Masalah hanya dapat diselesaikan jika masalah itu ada. Pedagang dan usahawan tidak perlu takut dengan masalah, karena masalah sebenarnya memberikan motivasi agar menjadi lebih kuat dan cakap. Masalah selalu akan muncul ketika urusan dagang dimulai. Kebanyakan masalah yang dipikirkan itu tidak pernah ada dan berbeda dari apa yang selama ini dipikirkannya. Anggap saja masalah itu sebagai suatu tantangan yang harus dilalui untuk menjadikan kita pedagang yang berwibawa dan memiliki kemampuan. Semua pedagang memerlukan motivasi, dan hal itu tidak hanya datang dari keuntungan yang bakal diperolehnya, tetapi kesenangan dan kepuasan yang akan dicapainya. Tidak ada yang lebih memuaskan hati dan memotivasi pedagang selain menjadi bos bagi diri sendiri dan orang lain. Bukan hal yang mudah untuk membuka perdagangan, dan siapa yang berhasil melakukannya sudah seharusnya mendapat penghormatan dan penghargaan. Setidaknya mereka berani mencoba untuk berhasil dan juga berhadapan dengan kegagalan. Lebih penting lagi, mereka memperoleh kebebasan untuk membuat keputusan dan menentukan tujuan serta masa depan. Mereka tidak bergantung pada orang lain, tetapi berdiri di atas kaki mereka sendiri dan menggunakan segala kuasa yang dimilikinya. Jadi, mereka berhak menikmati segala hasil dari usaha dan keringat mereka. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memperdebatkannya.